Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para hadirin yang berbahagia. Yang terhormat kepada Ibu Hera Hartati selaku dosen tutor bahasa Indonesia dan teman-teman dari jurusan Ilmu Komunikasi yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti rangka diskusi kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan inti pada materi diskusi kali ini, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Fikri Arif Daryansyah dengan NIM 0543488878 dari jurusan Ilmu Komunikasi UPBJJ Bogor. Oke, kita masuk ke pembahasan inti pada diskusi kali ini terkait coronavirus atau biasa yang kita sebut dengan COVID-19. COVID-19 ini merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit kepada manusia serta hewan. COVID-19 ini biasa ditemukan pada manusia yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari yang biasa seperti penyakit flu dan penyakit yang cukup serius seperti sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus disease 19 ini atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19 ditemukan pada manusia pada kejadian yang sangat luar biasa yang menggemparkan dunia, yaitu di kota Wuhan, negara Cina pada Desember 2019. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 ini menyebabkan gejala ringan seperti flu, sakit tenggorokan, batuk, serta menyebabkan demam. Di sisi lain, COVID-19 ini menyebabkan gejala yang parah atau cukup serius yang seperti disertai oleh pneumonia atau kesulitan bernapas yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini lebih rentan terjadi kepada orang yang berusia lanjut yang memang sudah mengidap penyakit lainnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, serta penyakit jantung. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan pertolongan medis yang khusus dan cukup serius. Penyebaran virus COVID-19 ini terbilang sangat cepat. Penyakit ini menyebar melalui tetesan kecil atau biasa yang disebut dengan droplet dari hidung atau mulut ketika saat bersin dan batuk. Droplet ini biasanya jatuh pada barang atau benda di sekitarnya, lalu ada orang yang menyentuh benda atau barang tersebut yang sudah terkontaminasi dengan droplet, lalu orang tersebut menyentuh segitiga wajah, diantaranya mata, hidung, dan mulut, sehingga orang tersebut dapat terinfeksi virus COVID-19. Hal ini juga dapat terjadi ketika tidak sengaja menghirup droplet dari penderita COVID-19. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah berupa sistem pencegahan penyebaran COVID-19 guna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang sedang melanda. Sistem tersebut diantaranya yang pertama adalah lockdown, di mana warga tidak boleh melakukan kegiatan atau aktivitas di luar ruangan yang terdapat interaksi antar warga. Lalu sistem yang kedua yang diterapkan oleh pemerintah yaitu new normal, di mana warga boleh melakukan kegiatan atau aktivitas di luar ruangan dengan memenuhi syarat yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan atau biasa yang disebut dengan 3M. Lalu langkah yang selanjutnya, langkah yang terpenting dan langkah yang memang harus diambil oleh pemerintah yaitu pengadaan antivirus atau vaksin guna menambahkan imun pada tubuh warga sehingga tidak dapat terinfeksi COVID-19. Langkah-langkah tersebut diambil oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, pada kesimpulannya,
kita sebagai manusia memang sudah semestinya untuk selalu menjaga kesehatan dari berbagai aspek, mulai dari pola makan yang harus dijaga, yang kedua mulai dari pola tidur yang memang harus kita jaga, yang ketiga yaitu dari kebersihan tubuh kita. Contohnya kita dari luar atau dari berkegiatan atau beraktivitas, kita harus membersihkan tubuh kita agar terhindar dari kuman atau bakteri yang nempel di tubuh kita. Karena kita tidak tahu ke depannya yang penyakit seperti apa yang bakal menghampiri tubuh kita. Oleh karena itu, memang sudah semestinya kita harus merawat dan menjaga kesehatan pada tubuh kita sendiri. Oke, sampai di titik akhir demikian pendapat yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya dari saya atas segala kekurangannya, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.